Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang sedang menuju Anda tergantung bagaimana saat. Saat menggunakan salah satu teknik manifestasi, contohnya visualisasi. Ini sama saja dengan mengirimkan pesan, atau ini seperti ketika Anda sedang bertelepon dengan seseorang di benua yang berbeda. Telepon akan mengirimkan sinyal suara Anda melalui menara satelit dan orang di seberang sana akan mendengar apa yang Anda katakan kepada mereka. Begitulah cepatnya visualisasi itu kemudian dipancarkan melintasi galaksi. Anda memang tidak pernah menyadari apa yang terpancar keluar, tetapi orang di belahan bagian lain dunia kemudian akan tergerak. Itu hanya di frekuensi getaran yang tidak tertangkap indera fisik atau terdeteksi dalam realitas fisik Anda. Energi yang tidak terdeteksi secara fisik di alam semesta sesuai dengan frekuensinya masing-masing bertebaran saat ini menunggu waktu yang tepat mewujud jika ada momentum yang cukup. Kemudian dikatakan bahwa hanya beberapa detik memusatkan perhatian pada suatu subjek atau objek, Anda mengaktifkan getaran subjek atau objek itu di dalam diri Anda. Dan hukum tarik-menarik mulai merespon aktivasi ini. Semuanya akan bergetar di mana Anda mulai mengirimkan sinyal terus-menerus menjangkau untuk menarik dirinya sendiri ke apapun yang bergetar cocok dengan frekuensi yang sama. Kalau mengacu pada aturan 17 detik, aturan 17 detik yang menyatakan bahwa ketika Anda fokus pada sebuah pikiran murni tunggal selama 17 detik, Anda akan mengaktifkan getaran pikiran tersebut. Dan ketika Anda fokus pada sebuah pikiran murni tunggal selama 68 detik, maka getarannya menjadi cukup kuat untuk memanifestasikan dirinya kemudian dalam dunia fisik. Aturan ini disampaikan oleh Abraham Hicks melalui Esther Hicks, salah satu guru Law of Attraction. Dalam 17 detik fokus pada sesuatu, getaran yang cocok menjadi diaktifkan. Dan sekarang saat fokus itu menjadi lebih kuat dan getaran menjadi lebih jelas, hukum tarik-menarik akan membawa Anda lebih banyak pikiran yang cocok, yang sejenis. Sederhananya, hukum tarik-menarik atau proses manifestasi akan dimulai setelah satu pikiran fokus tunggal ditahan minimal selama 17 detik. Walaupun begitu ditahan selama 17 detik, getarannya tidak akan banyak daya tarik. Tetapi jika Anda mempertahankan fokus Anda lebih lama, kekuatan getaran akan menjadi lebih jauh jangkauannya. Dan jika Anda berhasil tetap murni terfokus pada pemikiran apapun hanya selama 68 detik, getarannya adalah cukup kuat sehingga proses manifestasinya dimulai. Abraham Hicks menyebut ini seperti titik pembakaran baru awal. Ini mungkin terdengar seperti tidak ada waktu sama sekali, tetapi 17 detik ini harus diisi oleh pemikiran tunggal dan murni saja. Artinya tidak boleh ada pemikiran atau kontradiksi lain yang muncul selama waktu ini. Adalah tidak akan sepenuhnya salah jika Anda memandang pikiran itu seperti sesuatu yang selalu bergerak, yang selalu mencari sesuatu yang cocok dengan getaran dalam realitas ruang dan waktu. Anda sedikit mirip dengan menggunakan radio dalam hal ini. Anda hanya dapat menangkap satu siaran pada satu waktu, walaupun Anda memiliki akses ke setiap stasiun radio di luar sana. Dan begitu Anda aktif terhubung dengan stasiun yang Anda inginkan, maka suara atau musik akan terdengar dengan sendirinya untuk Anda. Ketika berbicara tentang radio, sebenarnya itu tentang menggunakan tangan Anda di atas tombol dan memutar ke frekuensi tertentu. Jika ini dihubungkan dengan hal mewujudkan apa yang diinginkan melalui Law of Attraction, adalah menyetel ke frekuensi yang diinginkan atau beresonansi dengan frekuensi tujuan. Bagaimana cara mencocokkan energi vibrasi Anda dengan tujuan atau impian Anda? Ilustrasinya seperti ini. Saat Anda memukul garpu tala yang memiliki vibrasi energi dari nada tertentu, Anda kemudian dapat menyesuaikan, mengatur instrumen Anda agar cocok dengan vibrasi itu. Sekarang bayangkan diri Anda sebagai instrumennya dan impian yang Anda tarik adalah garpu talanya.
Anda adalah instrumennya atau alat musiknya, dan impian adalah garpu talanya. Saat Anda memukul garpu tala atau menetapkan impian maka dengan jelas muncul vibrasi energi dari frekuensi nada tertentu. Maka tugas Anda adalah menyesuaikan diri agar cocok beresonansi dengan vibrasi frekuensi dari impian tersebut terus-menerus. Karena semuanya memiliki kualitas vibrasi yang berbeda, maka Anda perlu mempelajari frekuensi vibrasi apa yang ingin Anda tarik. Itu bisa berupa orang, jiwa, keadaan, atau barang tertentu. Saat menarik orang tertentu ke dalam hidup Anda, ingatlah bahwa itu adalah suatu pengalaman yang harus dilihat sebagai gambaran yang besar dan menyeluruh. Anda tidak hanya menarik seseorang, Anda menarik vibrasinya, dan vibrasi Anda cocok untuk pengalaman hidup tertentu. Jadi sebenarnya apapun yang cocok dengan vibrasi untuk salah satu tujuan atau impian Anda akan membuat menarik hal atau orang yang berada pada tingkat vibrasi yang sama. Lihatlah di sekeliling Anda. Orang-orang yang mengalami depresi atau marah. Mereka menarik orang-orang negatif, keadaan yang tidak menyenangkan, keluh kesah, dan situasi kenegatifan lainnya. Ketika keadaan mereka sesuai dengan vibrasi mereka menjadi lebih marah dan lebih tertekan, seperti tertarik ke bawah yang sulit untuk dilepaskan. Baliknya, orang yang bahagia dan bersyukur memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi, sekali sudah meletakkan fokus niat atau tujuan, dengan menggunakan teknik apapun yang Anda kuasai, maka itu akan berproses sekarang. Coba perhatikan bagaimana waktu terasa berjalan sangat cepat saat kita sedang menikmati saat ini, atau akan terasa sangat lambat saat kita sedang menunggu sesuatu. Sesuai dengan hukum asumsi bahwa sesuatu itu sudah dan hanya kemudian perlu untuk menyetel ke frekuensi yang tepat, dan kemudian menjaga agar terus-menerus beresonansi untuk memiliki pengalaman itu. Kemudian, bagaimana perasaan Anda ketika Anda memikirkan sesuatu adalah jelas indikasi apakah sesuatu yang Anda inginkan sedang menuju realitas Anda atau sebaliknya. Uang sedang menuju Anda atau tidak tergantung bagaimana perasaan Anda saat memikirkan itu. Istilah frekuensi yang menarik uang, sekali lagi hanya istilah ya, bukan frekuensi yang memang bisa diukur. Ini adalah keadaan pikiran, emosi yang memancarkan energi kelimpahan, kemurahan hati, rasa syukur, kegembiraan, dan kasih sayang. Anggaplah perasaan keadaan getaran dari tujuan Anda saat membayangkan diri sendiri sudah mencapai tujuan finansial tertentu adalah rasa kelimpahan, kemakmuran, atau kebebasan. Istilah frekuensi di sini berarti keadaan, pikiran, dan emosi, rasa kelimpahan, kemakmuran, atau kebebasan yang dipertahankan secara terus-menerus. Ingat, kuncinya sekali lagi adalah perasaan Anda. Anda hanya mampu mengakses perasaan saat impian Anda tercapai. Hukum pertama termodinamika yang disebut juga sebagai hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat dikonversi, alih bentuk dari suatu bentuk ke bentuk lain. Dianggap bahwa segala sesuatu itu sudah ada dalam bentuk energi. Mengacu bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk. Jadi istilah mewujudkan atau menarik sesuatu dalam law of attraction, contohnya uang, jika dilihat dari hukum asumsi, resonansi, dan kekekalan energi, Anda tidak menciptakan uang itu. Uang itu sudah ada di mana-mana, tapi dalam wujud energi. Anda hanya perlu mencocokkan energi vibrasinya, beresonansi dengannya, dapat mempertahankan rasa kelimpahan, kemakmuran, dan kebebasan secara terus-menerus, terlepas dari semua bukti fisik yang menentangnya. Sampai suatu ketika uang dalam wujud energi itu berubah bentuk menjadi uang di dunia fisik. Tetapi tentu saja ini tetap melalui sarana yang ada di dunia untuk sampai ke tangan Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-279 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.